Di hari suamiku diwisuda menjadi dokter, ia tidak memberiku ucapan terima kasih. Ia memberiku map coklat berisi surat cerai. Kita sudah tidak setara. Saras, katanya pelan. Aku malu punya istri tamatan SMA, aku hanya tersenyum. Aku tidak menangis karena aku tahu 2 tahun lagi namaku akan membuat tangannya gemetar. Halo sahabat semua. Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini aku akan menceritakan kisah tentang seorang perempuan yang dibuang setelah segala pengorbanannya. Tentang air mata yang tidak boleh diremehkan. Jika kamu menyukai kisah balas dendam yang elegan, tulis hadir beserta nama kotamu di kolom komentar. Mari kita mulai. Namaku Saraswati. Orang memanggilku Saras. Tahun ini usiaku 33 tahun. Aku hanya seorang tamatan SMA dari sebuah kampung kecil di Jawa Tengah. Tidak punya gelar, tidak punya warisan. Yang aku punya hanya satu hal, ketekunan yang tidak pernah padam. 8 tahun aku menjadi tulang punggung, bukan untuk diriku sendiri, melainkan untuk seorang laki-laki yang dulu kupanggil suami. Namanya Bayu. Saat kami menikah, ia baru saja diterima di Fakultas Kedokteran sebuah universitas ternama. Aku ingat malam itu. Ia memelukku erat di teras rumah kontrakan kami yang sempit di pinggiran Bekasi. Tunggu aku, sayang, bisiknya waktu itu. Setelah aku jadi dokter, kamu tidak perlu kerja keras lagi. Kamu akan kududukkan seperti ratu. Kamu fondasiku. Saras. Aku percaya, aku menyimpan kalimat itu seperti orang menyimpan jimat. Aku mengulanginya dalam hati setiap kali tubuhku rasanya mau roboh. Kami memulai dari nol. Benar-benar nol. Ijazah SMA-ku tidak berharga di pasar kerja. Maka aku mengambil apapun yang ada. Pagi aku menjadi kasir di sebuah toko bahan bangunan. Siang aku menjadi penjaga konter ponsel. Malam aku menjahit baju pesanan tetangga sampai mataku perih. Lalu aku belajar satu hal yang mengubah segalanya. Bos toko bahan bangunan tempatku bekerja sering bicara tentang tanah, tentang kafling, tentang harga yang naik tiap tahun. Aku mendengarkan, aku mencatat. Aku mulai memahami satu kata yang kelak menjadi takdirku, properti. Aku tidak punya modal untuk membeli tanah, tapi aku punya lidah yang jujur dan ingatan yang tajam. Aku menjadi perantara. Aku mempertemukan penjual tanah dengan pembeli. Sekali transaksi, berhasil. Aku mendapat komisi. Kecil di awal, 500.000, 1 juta. Tapi aku tekun. Aku menabung setiap rupiah, menyisihkan untuk Bayu, dan menyimpan sisanya rapat-rapat. Sementara aku banting tulang. Bayu menjalani kuliahnya, dan kuliah kedokteran itu mahal, sangat mahal. Uang gedung, uang semester yang membengkak, praktikum, buku-buku tebal yang harganya bisa untuk beli motor bekas. Belum lagi biaya kos Bayu di dekat kampus, karena katanya ia butuh tempat tenang untuk belajar. Aku menanggung semuanya, tanpa mengeluh. Setiap akhir bulan, aku mengirim uang. Setiap ujian, aku menelpon, menyemangati. Aku rela makan dengan nasi dan tahu goreng berhari-hari. Asalkan Bayu bisa makan layak dan tetap fokus. Ibu Bayu, yang kupanggil Bu Lastri, tinggal bersama kami selama beberapa tahun. Sejak awal, beliau tidak pernah benar-benar menerimaku. Di matanya, aku hanya perempuan kampung yang beruntung bisa menikah dengan anaknya yang pintar. Untung Bayu mau menikahimu, Saras, katanya suatu kali sambil menyeruput teh. Coba kalau bukan dia. Siapa yang mau sama perempuan cuma lulusan SMA? Aku diam. Aku menelan kalimat itu seperti menelan duri demi rumah tangga. Kupikir, demi Bayu, tahun demi tahun berlalu. Aku semakin mahir di dunia properti. Diam-diam, dari komisi yang kukumpulkan, aku membeli sebidang tanah kecil di pinggiran kota. Murah, tidak strategis. Tapi itu milikku sendiri, hasil keringatku. Dan tidak seorang pun tahu. Bahkan Bayu tidak tahu. Aku menyimpannya sebagai rahasia. Entah untuk apa. Mungkin naluri seorang perempuan yang tahu bahwa janji laki-laki tidak selalu bisa dipegang. 8 tahun, bukan waktu yang sebentar. 8 tahun aku menua dalam diam. Sementara Bayu
tumbuh dalam terang. Dan akhirnya, hari yang kami tunggu tiba. Bayu lulus. Ia menjadi dokter. Garis akhir yang kami perjuangkan bersama. Kupikir, akhirnya tercapai. Pagi itu aku berdiri di balkon kontrakan kami. Di tanganku ada kemeja putih baru. Kemeja terbaik yang bisa kubeli dengan sisa tabungan bulan itu. Kemeja untuk Bayu, untuk hari wisudanya. Aku tersenyum membayangkan wajahnya. Aku belum tahu bahwa hari paling membahagiakan itu akan menjadi awal dari kehancuran rumah tanggaku. Hari wisuda itu cerah. Aku datang ke gedung megah tempat acara digelar, membawa kemeja putih yang sudah kusetrika rapi semalaman. Aku mengenakan kebaya sederhana, satu-satunya yang kupunya. Aku ingin terlihat pantas berdiri di samping suamiku, sang dokter baru. Tapi sejak aku tiba, ada yang aneh. Bayu menyambutku dengan dingin. Senyumnya kaku. Matanya tidak lagi menatapku seperti dulu. Ia menerima kemeja itu tanpa ucapan terima kasih, lalu menaruhnya begitu saja di kursi. Kamu tidak usah terlalu menempel, Saras, katanya pelan, hampir berbisik. Banyak rekan dokterku di sini. Aku tidak mau mereka salah paham. Aku terdiam. Salah paham tentang apa? Bahwa aku istrinya, bahwa aku yang membiayai semua ini. Dadaku terasa sesak, tapi aku memilih diam. Hari ini hari besarnya, batinku. Jangan rusak. Di sudut ruangan, aku melihat Bu Lastri berdiri bersama seorang perempuan muda yang anggun. Perempuan itu berbalut gaun mahal, rambutnya tertata sempurna, wajahnya bersinar oleh perawatan yang tidak murah. Bu Lastri merangkul lengannya dengan akrab, seolah perempuan itu menantunya sendiri. Aku mendekat, ingin menyapa, tapi sebelum aku sampai, kudengar Bu Lastri berkata pada perempuan itu, "Nadia, sabar ya. Nak, sebentar lagi semua beres." Bayu sudah berjanji. Perempuan bernama Nadia itu tersenyum manis. Lalu matanya menangkapku. Dan senyumnya berubah menjadi tatapan meremehkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku mundur. Hatiku berdebar tidak enak. Siapa Nadia? Kenapa Bu Lastri bicara seolah ada rencana yang sedang kutunggu hasilnya? Malam itu, aku pulang dengan perasaan yang tidak bisa kujelaskan. Beberapa hari kemudian, aku menemukan jawabannya. Ponsel Bayu berdering di meja saat ia mandi. Layarnya menyala. Sebuah nama muncul. Nadia. Dengan emoji hati di belakangnya. Aku tidak pernah membuka ponsel suamiku selama 8 tahun. Tapi, malam itu, entah dorongan dari mana, jariku menyentuh layar. Pesannya singkat. "Sayang, kapan kamu urus surat itu? Aku sudah tidak sabar jadi nyonya rumah. Mama juga sudah siapkan semua." Tanganku dingin. Surat apa? Aku menggulir ke atas. Dan di sana, dalam puluhan pesan, terbentang sebuah pengkhianatan yang sudah berbulan-bulan berjalan di belakangku. Bayu dan Nadia. Mereka sudah merencanakan ini sejak lama. Nadia adalah anak seorang pengusaha kaya, Tuan Wibowo, pemilik jaringan klinik besar di kota. Bagi Bayu, Nadia bukan hanya perempuan cantik. Nadia adalah pintu menuju dunia yang selama ini ia inginkan. Dunia yang menurutnya tidak bisa kuberikan. Aku meletakkan ponsel itu kembali, persis seperti semula. Saat Bayu keluar dari kamar mandi, aku sudah berbaring memunggunginya. Pura-pura tidur, tapi mataku terbuka lebar di kegelapan. Air mataku mengalir tanpa suara. 8 tahun. 8 tahun aku menanam. Dan inilah panen yang kuterima. Malam itu, aku tidak tidur sama sekali. Tapi sesuatu dalam diriku berubah. Tangisan terakhirku tumpah malam itu. Setelahnya, tidak ada lagi air mata. Yang ada hanya satu pertanyaan dingin yang terus berputar di kepalaku. Apa yang akan kulakukan? Esoknya, sikap mereka semakin terang-terangan. Bu Lastri mulai memperlakukanku seperti pembantu di rumahku sendiri. Setiap aku bicara, ia memutar mata. Setiap aku masak, ia mencela rasanya. Suatu sore, saat beberapa kerabat Bayu berkumpul, Bu Lastri sengaja bicara keras agar semua mendengar. "Bayu sekarang sudah dokter," katanya bangga. "Sudah pantas dapat istri yang sepadan, yang berpendidikan, yang dari keluarga baik-baik, bukan yang asal comot dari kampung." Wajah-wajah di ruangan itu
menoleh padaku. Sebagian menahan tawa, sebagian menatap kasihan. Aku berdiri di tengah dapur, memegang nampan berisi teh, dan kupaksa tanganku untuk tidak gemetar. Aku letakkan nampan itu pelan-pelan. Aku tatap Bu Lastri, lalu kutatap Bayu yang hanya menunduk diam. Diamnya Bayu lebih menyakitkan daripada 1000 hinaan, karena dengan diam ia membenarkan semuanya. Hari itu, di tengah dapur yang penuh tatapan menghina, aku berjanji satu hal pada diriku sendiri. Aku tidak akan menjadi korban. Aku akan pergi. Tapi saat aku kembali nanti, aku tidak akan kembali sebagai mantan istri dokter yang biasa. Aku akan kembali sebagai sesuatu yang bahkan tidak pernah mereka bayangkan. Puncaknya tiba seminggu kemudian. Bayu memintaku duduk di ruang tamu. Di atas meja, ia meletakkan sebuah map coklat. Bu Lastri berdiri di belakangnya, melipat tangan dengan wajah puas. Aku sudah tahu isi map itu sebelum membukanya. Saras, kata Bayu dengan nada yang ia buat sedingin mungkin. Aku rasa kita sudah sampai di ujung jalan. Hidup kita sekarang berbeda. Aku dokter. Aku punya masa depan. Dan kamu tetap perempuan yang dulu. Kita sudah tidak setara. Ia mendorong map itu ke arahku. Tanda tangani saja, jangan dipersulit. Aku membuka map itu. Surat gugatan cerai, disusun rapi oleh seorang pengacara, lengkap dengan tuntutan agar aku meninggalkan rumah secepatnya. Di bagian bawah, ada kalimat yang membuat dadaku panas sekaligus dingin. Bayu menulis bahwa selama pernikahan, akulah yang menjadi beban dan tidak memberikan kontribusi berarti. Beban. Kata itu menamparku lebih keras dari apapun. Aku yang membiayai setiap rupiah pendidikannya disebut beban. Aku menatap Bayu lama sekali. Lalu aku tertawa kecil. Tawa yang membuat Bu Lastri mengernyit heran. Baik, kataku tenang. Aku tanda tangani. Tapi ingat baik-baik, Bayu, di dunia ini, yang paling berbahaya bukan musuh yang berteriak di depanmu, melainkan orang yang pergi tanpa suara. Bayu tertawa mengejek. Omong kosong apa lagi ini? Kamu pikir kamu siapa? Sudah. Tanda tangani saja. Aku sudah memberimu kebebasan. Aku mengambil pena. Dan dengan tangan yang sama sekali tidak gemetar, aku menandatangani surat itu. Tapi malam itu, mereka tidak tahu satu hal. Aku tidak datangani sebuah kekalahan. Aku menandatangani awal dari sebuah kebangkitan. Sidang perceraian kami berjalan jauh lebih cepat dari yang Bayu kira. Ia dan Bu Lastri datang dengan persiapan penuh. Mereka menyewa pengacara muda yang ambisius, yang yakin bisa memenangkan kasus ini dalam sekejap. Mereka membawa Nadia, yang duduk di barisan belakang dengan gaun desainer dan tatapan penuh kemenangan. Aku datang sendirian. Bukan, tidak benar-benar sendirian. Di sampingku berdiri seorang pria parubaya berjas rapi, tenang, dan berwibawa. Pak Darmaji, seorang pengacara senior yang kukenal dari dunia properti. Bertahun-tahun lalu, aku membantunya menyelesaikan sengketa tanah yang rumit. Dan sejak itu, ia menghormatiku saat aku menceritakan situasiku. Ia bersedia mendampingi tanpa banyak bicara. Saat aku memasuki ruang sidang dengan pakaian sederhana, Bu Lastri berbisik pada Nadia, cukup keras agar aku dengar. Lihat, beli baju yang layak untuk pengadilan saja tidak mampu. Memalukan. Aku tidak menoleh. Aku duduk tegak di samping Pak Darmaji. Saat giliranku bicara, aku berdiri tenang. Semua mata menatapku, menunggu tangisan, menunggu tuntutan. Tapi yang keluar dari mulutku membuat ruangan itu hening. Yang mulia, kataku jelas. Saya tidak menuntut apapun, tidak harta gonogini, tidak nafkah. Semua biaya yang saya keluarkan selama 8 tahun untuk pendidikan suami saya anggap sebagai hadiah, sebagai pengabdian. Dan saya tidak akan meminta 1 rupiah pun kembali. Ruangan gaduh sesaat. Pengacara Bayu kebingungan. Bayu sendiri terkejut. Lalu wajahnya berubah lega dan angkuh. Ia menyangka ini bukti bahwa aku memang tidak punya kekuatan apa-apa. Ia membisiki ibunya sambil tersenyum sinis. Sudah kubilang, dia cuma ingin selesai. Dia tidak punya modal untuk melawan kita. Nadia menatapku dengan pandangan kasihan yang dibuat-buat. Kasihan, gumamnya. Dia pikir
pengorbanan bisa dibayar pakai harga diri. Padahal uang jauh lebih nyata. Hanya Pak Darmaji yang tersenyum tipis di sisiku. Senyum yang hanya kami berdua yang paham artinya. Keputusan untuk melepas semua tuntutan bukan tanda menyerah. Itu langkah pertama dari sebuah rencana panjang. Setelah sidang, Bayu menghampiriku di lorong pengadilan. "Terima kasih, Saras," katanya dengan nada merendahkan yang dibungkus sopan. "Keputusanmu sangat dewasa. Aku akan urus semuanya cepat." Aku menatapnya. Tatapanku bukan lagi tatapan seorang istri, melainkan tatapan seseorang yang sedang mengamati objek yang akan ia pelajari. "Aku hanya ingin lepas, Bayu," kataku. "Tapi jangan anggap ini kemenanganmu." Waktu yang akan menjawab. Bayu tertawa. "Kamu bicara seperti di sinetron." "Sudahlah, jalani hidupmu." Aku tidak membalas. Aku berbalik dan pergi bersama Pak Darmaji, meninggalkan masa laluku di lorong dingin itu. Seminggu kemudian, palu diketuk. Aku dan Bayu resmi bercerai. Ia bebas menikahi Nadia, dan aku secara hukum. Terlepas dari ikatan yang selama ini menyiksaku, tepat setelah putusan itu, aku mengaktifkan rencanaku. Aku menjual tanah kecil yang dulu kubeli diam-diam, ditambah seluruh tabungan rahasiaku selama 8 tahun. Jumlahnya tidak kecil, cukup untuk memulai. Aku menghapus jejakku sepenuhnya. Nomor lamaku kunonaktifkan. Akun media sosialku yang pernah terhubung dengan Bayu kuhapus. Aku menolak tawaran sahabatku, Mbak Rini, untuk tinggal bersamanya. "Tidak, Mbak," kataku. "Aku harus benar-benar hilang dari peta mereka. Kalau mereka tahu aku masih di sekitar sini, mereka akan mengusik." Mbak Rini sedih, tapi mengerti. "Lalu bagaimana aku menghubungimu?" tanyanya. "Pak Darmaji yang akan jadi penghubung kita," jawabku. "Aku akan kembali, Mbak. Tapi saat aku kembali, statusku bukan lagi mantan istri dokter yang biasa. Aku memeluknya erat. Lalu aku pergi keluar pulau, memulai hidup yang sama sekali baru. Sementara aku menghilang. Mereka merayakan. Di apartemen mewah yang baru disewa, Bayu dengan bantuan keluarga Nadia. Mereka menggelar pesta kecil. Bu Lastri memasak hidangan favorit Bayu. Mereka bersulang. "Syukurlah perempuan miskin itu sudah pergi," kata Bu Lastri sambil mengangkat gelas. "Sekarang Bayu bisa fokus pada masa depan yang sesungguhnya. Dia benar-benar polos," tambah Bayu sambil tertawa. "Tidak menuntut sepeser pun. Dia pikir pengorbanan bisa dibayar dengan ucapan selamat tinggal." Mereka tertawa bersama. Mereka tidak tahu bahwa setiap tawa itu adalah hutang. Dan hutang itu suatu hari harus dibayar lunas. 2 tahun. 2 tahun aku menghilang dari dunia mereka. Tapi 2 tahun itu bukan waktu untuk bersembunyi. Itu waktu untuk membangun di kota baru dengan modal hasil keringatku dan bimbingan Pak Darmaji. Aku mendirikan sebuah perusahaan properti kecil. Aku menamainya dengan nama yang sederhana, tanpa menonjolkan diriku. Aku bekerja seperti orang kesetanan. Aku tahu setiap seluk-beluk dunia ini. Aku tahu kapan harus membeli tanah murah, kapan harus menjual saat harga melambung. Aku tahu cara membaca orang, cara bernegosiasi, cara membuat lawan bicara merasa menang. Padahal, akulah yang memegang kendali. 8 tahun di jalanan properti telah menempaku menjadi baja. 1 proyek berhasil, lalu 2, lalu 10. Perusahaan kecilku tumbuh dengan cepat. Aku membeli lahan terbengkalai. Kubangun menjadi kompleks ruko. Kujual habis. Aku mengakuisisi perusahaan-perusahaan kecil yang nyaris bangkrut. Ku restrukturisasi. Kujual dengan untung berlipat. Dalam 2 tahun, namaku yang kusembunyikan di balik nama perusahaan mulai disegani di kalangan bisnis. Tapi aku tidak pernah melupakan satu hal. Aku terus memantau Bayu dari jauh, melalui Pak Darmaji. Aku tahu setiap langkahnya. Aku tahu ia menikahi Nadia dalam pesta mewah. Aku tahu ia kini bekerja di klinik milik mertuanya, Tuan Wibowo. Dan aku tahu satu hal lagi. Bayu punya ambisi besar yang melampaui kemampuannya. Ia ingin membangun klinik sendiri. Klinik megah atas namanya sendiri. Agar tidak selamanya hidup
di bawah bayang-bayang mertua. Dan ambisi itulah yang akan menjadi jebakannya sebelum aku benar-benar pergi dari kota itu. Ada satu malam yang tidak akan pernah kulupakan. Malam terakhir aku di rumah yang dulu ku bangun dengan keringatku sendiri. Bu Lastri masuk ke kamarku tanpa mengetuk. Ia berdiri di ambang pintu, menatap koperku yang sudah terkemas. Akhirnya kamu sadar diri juga, katanya dengan nada penuh kemenangan. Bagus. Pergi yang jauh. Jangan pernah kembali mengganggu hidup anakku. Kamu cuma akan jadi noda di masa depannya yang cerah. Aku menutup koperku pelan. Aku menatapnya. Perempuan yang selama bertahun-tahun memperlakukanku seperti pembantu. Aku tidak marah. Aku justru merasa kasihan. Bu, kataku tenang. Saya pergi bukan karena kalah. Saya pergi karena memilih. Suatu hari nanti, ibu akan mengerti perbedaannya. Bu Lastri tertawa mengejek. Memilih. Perempuan sepertimu tidak punya pilihan. Saras. Sudah, cepat pergi sana. Aku tidak menjawab. Aku angkat koperku, lalu melangkah keluar dari rumah itu untuk terakhir kalinya, tanpa menoleh ke belakang. Di gerbang, Mbak Rini sudah menunggu dengan mobil tuanya. Ia memelukku erat. Air matanya jatuh di bahuku. Kamu yakin? Saras. Kamu mau pergi sejauh itu sendirian? Aku mengangguk. Aku harus. Mbak, aku tidak bisa bangkit kalau aku masih di tempat yang sama dengan orang-orang yang menjatuhkanku. Aku butuh jarak. Aku butuh hilang dulu, supaya bisa kembali sebagai orang yang baru. Mbak Rini menggenggam tanganku. Janji satu hal, jangan pernah berubah jadi sekejam mereka. Aku tersenyum. Tidak. Mbak, aku tidak akan membalas dengan kebencian. Aku akan membalas dengan keberhasilan. Itu balasan yang paling menyakitkan untuk orang yang meremehkan kita. Malam itu, mobil tua Mbak Rini membawaku ke pelabuhan. Menjauh dari semua kepedihan. Menuju lembaran kosong yang akan kuisi dengan tanganku sendiri. Untuk membangun klinik impiannya. Bayu butuh modal besar. Sangat besar. Tabungannya tidak cukup. Gaji dokter di klinik mertua tidak cukup. Maka, ia mencari investor. Ia menyusun proposal megah, menjanjikan keuntungan berlipat bagi siapapun yang mau mendanai. Ia mendatangi bank, mendatangi perusahaan pembiayaan, mengetuk setiap pintu yang ia bisa. Yang Bayu tidak tahu, salah satu pintu yang ia ketuk adalah pintuku. Sebuah perusahaan pembiayaan yang menawarinya dana segar dengan syarat menarik. Bunga ringan, pencairan cepat, proses mudah bagi Bayu. Tawaran itu seperti durian runtuh. Ia langsung menyambar tanpa membaca dengan teliti siapa pemilik di balik perusahaan itu. Tentu saja ia tidak tahu. Karena semua dokumen disusun rapi oleh Pak Darmaji. Nama asliku tidak muncul dimanapun. Yang tampak hanya nama perusahaan dan deretan pejabat boneka. Bayu menandatangani perjanjian itu dengan senyum lebar. Ia merasa beruntung. Padahal, ia baru saja menandatangani jaring yang kurangkai sendiri, benang demi benang, selama 2 tahun. Dengan dana itu, Bayu memulai proyeknya. Ia menyewa lahan strategis. Ia membeli alat-alat medis mahal. Ia merekrut staf. Memasang papan nama besar, bertuliskan namanya sebagai pemilik. Ia membanggakan dirinya di hadapan keluarga Nadia. Menunjukkan bahwa ia bukan menantu yang hanya numpang nama. Ia bahkan melalui orang lain. Menggunakan sebagian dana itu untuk gaya hidup mewah, untuk membungkam keraguan mertuanya. Tapi proyek itu mulai goyah. Bayu pandai sebagai dokter, tapi buta soal bisnis. Biaya membengkak, pendapatan jauh dari proyeksi. Ia mulai menggunakan dana pinjaman untuk menutup lubang, lalu menggali lubang baru untuk menutup yang lama. Sementara itu, sebagai pemberi dana, aku tahu setiap angka. Aku tahu setiap keterlambatan pembayaran. Aku tahu persis kapan ia paling rapuh. Aku menunggu dengan sabar, seperti pemburu yang tahu bahwa kesabaran adalah senjata paling tajam. Aku membiarkan Bayu merasa di puncak. Aku membiarkannya berutang semakin dalam. Membiarkannya membangun istana di atas pasir yang aku sendiri yang menaruhnya. Dan saat fondasi rapuh itu sudah cukup tinggi, aku siap menariknya. Hari itu tiba.
Hari aku tidak lagi bersembunyi. PT yang kupimpin mengadakan peresmian besar untuk sebuah proyek rumah sakit modern. Hasil restrukturisasi sebuah perusahaan kesehatan yang nyaris bangkrut. Media diundang. Tokoh-tokoh bisnis hadir. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku tampil di depan publik dengan nama asliku, Saraswati, Direktur Utama, sang pemilik. Berita itu menyebar cepat. Foto-fotoku beredar di media bisnis. Perempuan tamatan SMA yang dulu dibuang, kini berdiri di puncak sebagai salah satu pemain properti dan kesehatan paling diperhitungkan. Dan tentu saja, berita itu sampai juga ke telinga Bayu. Aku bisa membayangkan wajahnya saat melihat fotoku di layar ponsel. Pucat, tangannya gemetar, karena di saat yang sama, ia baru menyadari sesuatu yang mengerikan. Perusahaan pembiayaan yang menjadi sumber utama dananya, yang menopang seluruh proyek kliniknya, ternyata adalah bagian dari kelompok usaha yang kupimpin. Mantan istri yang ia sebut beban, kini memegang tali yang melilit lehernya. Bayu panik. Ia mencoba menelpon, tapi nomorku tidak bisa dihubungi. Ia mendatangi kantorku, tapi tidak diizinkan masuk. Lalu, surat resmi itu tiba di mejanya. Surat dari tim hukum kami, ditandatangani Pak Darmaji. Isinya jelas dan dingin. Karena berbagai pelanggaran perjanjian dan keterlambatan pembayaran yang serius, seluruh fasilitas pendanaan untuk proyeknya dihentikan. Dana dibekukan. Seluruh aset yang dijaminkan diambil alih. Dalam semalam, Istana Pasir Bayu runtuh. Proyek klinik megah yang ia banggakan disegel. Papan nama bertuliskan namanya diturunkan. Para staf yang ia rekrut menuntut gaji yang tak bisa ia bayar. Dan utang yang menggunung kini menjadi miliknya seorang. Tanpa dana, tanpa penyangga, tanpa jalan keluar. Saat seluruh asetnya dibekukan, Bayu kehilangan akal. Ia datang ke gedung kantorku. Kali ini memohon, bukan lagi dengan kepala tegak seperti dulu. Aku mengizinkannya masuk. Sekali saja, aku ingin melihat dengan mataku sendiri wajah orang yang dulu menyebutku beban. Ia masuk ke ruanganku dengan langkah ragu. Tubuhnya kurus, matanya cekung, jasnya kusut. Begitu melihatku duduk di balik meja besar, ia terdiam. Aku tidak berdiri, aku hanya menatapnya tenang. Duduk. Bayu, kataku. Suaraku datar tanpa amarah. Dan justru itu yang membuatnya semakin gemetar. Saras, katanya parau. Aku tidak tahu kalau ini perusahaanmu. Aku mohon, tolong cabut pembekuan itu. Kalau tidak, aku hancur. Aku akan kehilangan segalanya. Aku memandanginya lama, lalu aku tersenyum tipis. Hancur, ulangku pelan. Kata itu terdengar familiar. Bayu, bukankah dulu kamu yang menulis bahwa aku adalah beban? Bahwa aku tidak memberi kontribusi berarti? Wajahnya memucat. Saras, itu masa lalu. Aku hilaf, aku salah, aku berdiri perlahan, berjalan ke jendela yang menghadap kota. Tahukah kamu, apa yang paling kupelajari dari 8 tahun bersamamu, Bayu? Bahwa sebuah gelar tidak menjadikan seseorang berkelas, dan martabat tidak bisa dibeli dengan mertua kaya. Aku berbalik menatapnya. Aku tidak membekukan asetmu karena dendam pribadi. Aku membekukannya karena kamu melanggar perjanjian. Hitam di atas putih. Bayu, kamu menandatanganinya sendiri. Semua ini sah secara hukum. Pak Darmaji bisa menjelaskan setiap pasalnya. Bayu terduduk. Kepalanya tertunduk. Tolong. Saras, demi masa lalu kita. Masa lalu kita. Aku tersenyum getir. Masa lalu kita adalah 8 tahun aku makan tahu goreng agar kamu bisa kuliah. Masa lalu kita adalah hari wisudamu, saat kamu memberiku surat cerai sebagai hadiah. Itu masa lalu kita, Bayu. Dan aku sudah membayar lunas semua belas kasihanku selama 8 tahun. Sekarang, giliranmu membayar. Bayu masih bertahan di kursinya. Ia menundukkan kepala. Suaranya bergetar. Saras, aku tahu
aku salah. Aku tahu aku jahat padamu. Tapi tidakkah ada sisi dirimu yang masih mengingat siapa aku dulu? Lelaki yang kamu cintai. Apa hatimu sudah sekeras itu? Aku menatapnya. Dan untuk sesaat, ada kepedihan lama yang melintas. Tapi aku sudah belajar membedakan antara kepedihan dan kelemahan. Hatiku tidak keras. Bayu, jawabku pelan. Hatiku hanya sudah sembuh. Dulu hatiku begitu lembut, sampai aku rela menghancurkan diriku sendiri demi kamu. Aku tidak akan mengulanginya. Mencabut pembekuan ini bukan belas kasihan. Itu hanya akan mengajarkanmu bahwa pengkhianatan selalu bisa dimaafkan tanpa konsekuensi. Dan aku tidak akan menjadi guru yang mengajarkan pelajaran salah. Aku berdiri, berjalan membuka pintu ruanganku. Ada perbedaan antara memaafkan dan membiarkan. Aku sudah memaafkanmu, Bayu. Sungguh. Tapi memaafkan bukan berarti aku harus menyelamatkanmu dari akibat perbuatanmu sendiri. Bayu mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ia benar-benar mengerti, bukan tentang uang, tapi tentang siapa yang sebenarnya ia buang dulu. Aku kembali ke mejaku. Kamu boleh pergi. Urusan hukum biar tim kami yang selesaikan. Sesuai prosedur. Tidak kurang, tidak lebih. Bayu menatapku dengan mata berkaca-kaca, mencari secercah keraguan di wajahku. Tapi tidak ada. Akhirnya, ia berdiri. Dan dengan langkah seorang lelaki yang baru saja kehilangan segalanya, ia keluar dari ruanganku untuk selamanya. Yang terjadi setelahnya berjalan cepat. Kabar pembekuan aset dan kehancuran proyek Bayu menyebar di kalangan bisnis. Tuan Wibowo, mertuanya, yang terkenal tegas, langsung memutus hubungan. Ia tidak mau namanya tercoreng oleh menantu yang gagal dan terlilit utang. Nadia, yang dulu memilih Bayu demi gelar dokternya, kini menatap suaminya seperti menatap barang rusak. Kamu bilang kamu mandiri, teriak Nadia dalam pertengkaran terakhir mereka. Kamu bilang aku akan jadi nyonya rumah. Lihat sekarang. Kamu cuma dokter berutang yang tidak punya apa-apa. Pernikahan mereka yang dibangun di atas ambisi dan kepura-puraan runtuh secepat ia berdiri. Nadia menggugat cerai. Tuan Wibowo mengusir Bayu dari lingkaran keluarganya. Dalam waktu singkat, Bayu kehilangan semuanya. Kliniknya, istrinya, mertuanya, bahkan izin prakteknya bermasalah karena tersangkut perkara keuangan. Iya. Sang dokter yang dulu malu punya istri tamatan SMA, kini terpaksa kembali ke kos sempit bersama Bu Lastri, tempat yang sama yang dulu mereka tinggalkan dengan penuh kemenangan. Bu Lastri, yang dulu paling lantang menghinaku, kini menangis histeris setiap hari. Tapi tangisnya bukan karena menyesali perbuatannya. Ia menangis karena kehilangan kenyamanan. Bodoh kamu, Bayu. Raungnya. Kenapa kamu ceraikan Saras? Lihat sekarang, kita kembali miskin. Semua gara-gara kamu malu punya istri biasa. Kini di matanya, aku bukan lagi musuh. Aku adalah sumber uang yang mereka tendang dengan tangan mereka sendiri. Bayu mencoba menghubungiku berkali-kali. Pesan-pesan penyesalan, permohonan belas kasihan. Semuanya tidak pernah kubalas. Nomorku sudah kublokir sepenuhnya. Bukan karena aku masih marah, tapi karena bagiku, ia sudah tidak ada. Ia hanya pelajaran, bukan lagi luka. Beberapa minggu setelah pembekuan itu, kabar tentang kejatuhan Bayu sampai juga padaku melalui Pak Darmaji. Tapi aku tidak merasa puas. Aku juga tidak merasa sedih. Aku hanya merasa tenang. Seperti seseorang yang akhirnya menutup buku yang sudah lama ingin ia tutup. Mbak Rini datang berkunjung ke kantorku sore itu. Ia memelukku erat. Matanya berkaca-kaca. Kamu berhasil. Saras, katanya. Dia benar-benar jatuh. Tapi, apa kamu tidak ingin sedikit pun memberinya belas kasihan? Aku menggeleng pelan. Aku sudah memberinya belas kasihan. Mbak, selama 8 tahun. Sekarang dia harus membayar lunas harga dari rasa malu yang dia berikan padaku. Mbak Rini terdiam, lalu mengangguk. Ia tahu aku bukan perempuan pendendam. Ia tahu aku hanya perempuan yang akhirnya menuntut keadilan
yang seharusnya ku terima sejak lama. Kamu tahu, Saras, katanya pelan. Dulu aku takut kamu hancur, tapi sekarang aku sadar kamu tidak pernah benar-benar bisa dihancurkan. Kamu hanya butuh waktu untuk bangkit. Aku tersenyum. Kupandang kota dari jendela ruanganku. Kota yang sama yang dulu menyaksikanku menangis di balkon kontrakan. Kini aku melihatnya dari atas, bukan karena keberuntungan, tapi karena setiap rupiah, setiap malam, tanpa tidur. Setiap hinaan yang kutelan telah kuubah menjadi batu bata untuk fondasi yang kubangun sendiri. Sementara itu, kehidupan Bayu terus merosot. Tanpa izin praktik yang bersih, ia tidak bisa lagi bekerja sebagai dokter di tempat layak. Akhirnya, ia menerima pekerjaan sebagai tenaga penjual obat di sebuah perusahaan farmasi kecil. Pekerjaan yang menuntutnya berkeliling dari klinik ke klinik, menawarkan produk, seringkali ditolak. Ironi yang pahit untuk seorang lelaki yang dulu bermimpi punya klinik megah atas namanya sendiri. Ia tinggal di kos sempit bersama Bu Lastri, dengan dinding tipis dan atap yang bocor saat hujan. Setiap hari, ibunya mengungkit kesalahannya. Setiap malam, penyesalan menggerogotinya. Ia bukan hanya kehilangan harta, ia kehilangan martabat. Dan yang paling perih, ia kehilangan satu-satunya orang yang pernah benar-benar mencintainya tanpa syarat. Suatu hari, di sebuah warung makan sederhana, tempat ia makan siang, televisi umum menayangkan sebuah liputan, acara peresmian rumah sakit swasta modern yang baru. Dan di layar itu, berdiri seorang perempuan berwibawa, dikelilingi wartawan dan tokoh penting. Perempuan itu, aku, Bayu terpaku. Sendoknya terhenti di udara. Di podium itu, aku menyampaikan pidato. Aku tidak menyebut nama Bayu. Aku tidak perlu. Tapi setiap kata yang kuucapkan adalah pisau yang kuarahkan tepat ke jantung orang-orang seperti dia. Banyak orang mengejar gelar dan jabatan tertinggi, kataku di podium. Tapi mereka lupa. Gelar terbaik adalah yang lahir dari kehormatan dan perjuangan. Fondasi yang kokoh tidak boleh diremehkan, apalagi dibuang. Aku berhenti sejenak, menatap kamera. Siapapun yang menendang fondasinya demi kemewahan yang rapuh, pada akhirnya akan runtuh bersama kemewahan itu. Ruangan bertepuk tangan. Pidato itu tersebar luas, menjadi viral di media sosial. Banyak perempuan menulis di kolom komentar bahwa mereka menangis mendengarnya karena mereka mengenali diri mereka dalam kisahku. Di warung makan itu, Bu Lastri yang kebetulan bersama Bayu menunjuk layar dengan tangan gemetar. Itu Saras, gumamnya. Dia benar-benar jadi ratu sekarang. Kalau saja kamu tidak menceraikannya, Bayu. Kalau saja. Bayu tidak menjawab. Ia hanya menatap layar dengan mata nanar. Ia melihat betapa bodohnya ia dulu. Ia menukar berlian asli dengan kilauan palsu, dan baru menyadarinya setelah berlian itu bersinar untuk orang lain. Tapi aku, di sisi lain kota, tidak lagi memikirkan mereka. Sungguh, aku telah melepaskan beban itu sepenuhnya. Aku tidak membangun semua ini untuk membalas Bayu. Aku membangunnya untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa perempuan biasa, perempuan tamatan SM dari kampung kecil, bisa menjadi luar biasa jika ia menolak untuk menyerah. Rumah sakit yang kuresmikan itu bukan sekedar bisnis bagiku. Aku mengubahnya menjadi tempat yang melayani semua kalangan, termasuk pasien tidak mampu yang sering ditolak di tempat lain. Aku ingat betul rasanya menjadi orang kecil yang dipandang sebelah mata. Maka aku membangun tempat di mana tidak ada yang dipandang rendah karena status atau ijazahnya. Mbak Rini akhirnya bergabung denganku, menjadi asisten pribadiku yang paling kupercaya. Dan tak lama kemudian, ia menemukan kebahagiaannya sendiri. Ia menikah dengan Pak Darmaji, lelaki bijak yang selama ini setia menjadi penopang langkahku. Mereka berdua, bersama beberapa orang yang tulus padaku, menjadi keluarga baru yang kupilih sendiri. Keluarga yang dibangun di atas kesetiaan, bukan keuntungan. Suatu malam, di acara penghargaan pengusaha muda, aku bertemu seseorang yang berbeda. Seorang direktur muda dari perusahaan asing, yang melihatku bukan sebagai sosok dendam, bukan sebagai mantan istri yang terbuang, melainkan sebagai perempuan berkelas dan berintegritas. Ia mendekatiku dengan hormat.
bukan dengan pujian kosong. Kami berbincang tentang bisnis, tentang visi, tentang hidup. Aku tidak terburu-buru. Aku sudah pernah salah memberikan kepercayaan, dan aku belajar bahwa cinta sejati tidak datang dari rasa butuh, melainkan dari rasa saling menghargai. Maka aku melangkah pelan, hati-hati, tanpa lagi takut, karena kini aku berdiri di atas kakiku sendiri. Aku tidak butuh siapapun untuk menyelamatkanku. Aku sudah menyelamatkan diriku sendiri. Kalau aku boleh kembali sejenak ke masa-masa terberat itu, ada banyak hal yang dulu kupendam sendirian saat aku masih menjadi tulang punggung Bayu. Ada hari-hari di mana aku benar-benar tidak punya uang sepeser pun di dompet. Aku ingat suatu malam, perutku lapar luar biasa. Tapi aku menahannya, karena uang terakhir sudah kukirim untuk uang praktikum Bayu. Aku minum air putih, lalu tidur, supaya rasa lapar itu hilang dalam mimpi. Esoknya, Bayu menelpon, bukan menanyakan kabarku. Ia mengeluh karena teman-temannya makan di restoran mahal, sementara ia hanya bisa makan di kantin. Aku mendengarkan keluhannya. Lalu, tanpa ia tahu, aku menjual satu-satunya kalung emas pemberian mendiang ibuku, hanya agar ia bisa ikut makan bersama teman-temannya. Aku tidak pernah menceritakan itu padanya, karena bagiku, cinta tidak butuh diceritakan, cukup dijalani. Bu Lastri pun tidak pernah tahu pengorbanan-pengorbanan kecil itu. Yang ia lihat hanya menantu kampung yang menurutnya beruntung. Suatu kali, ia memamerkan kepada tetangga bahwa anaknya akan menjadi dokter hebat. Ini semua karena didikan saya, katanya bangga. Aku berdiri di dapur, mendengar semuanya, sambil menghitung uang receh untuk membayar uang kos Bayu bulan itu. Aku tidak protes, aku hanya menyimpannya, seperti aku menyimpan semua luka yang lain. Ada juga saat-saat aku hampir menyerah, saat tubuhku sakit dan tidak ada yang merawat. Saat aku menangis sendirian di angkutan umum sepulang kerja, wajahku hadapkan ke jendela agar tidak ada yang melihat. Tapi setiap kali aku ingin berhenti, aku mengingat janji Bayu di teras kontrakan dulu. Kamu fondasiku, Saras. Janji itulah yang membuatku terus berjalan. Aku tidak tahu bahwa fondasi pada akhirnya adalah yang pertama, mereka injak saat bangunan sudah berdiri. Itu semua kuceritakan bukan untuk meminta dikasihani. Aku menceritakannya agar kalian tahu bahwa di balik setiap perempuan yang dianggap hanya istri biasa, seringkali ada pengorbanan yang tidak pernah terlihat. Pengorbanan yang tidak tercatat di ijazah manapun, tapi nilainya lebih tinggi dari gelar apapun. Kembali ke masa setelah perceraian. Selama 2 tahun aku membangun kerajaanku. Ada banyak rintangan yang nyaris menjatuhkanku. Tidak semuanya mulus. Pernah, sebuah proyek besar hampir gagal karena seorang mitra mengkhianati kesepakatan di menit terakhir. Aku kehilangan banyak uang. Aku nyaris putus asa. Tapi Pak Darmaji menepuk bahuku dan berkata, orang yang pernah jatuh dari titik nol, Saras, tidak akan pernah takut jatuh lagi, karena dia tahu cara berdiri. Kata-kata itu menyadarkanku. Aku bangkit. Aku mencari celah baru, peluang baru. Aku belajar dari kesalahan, dan setiap kali jatuh, aku bangkit lebih kuat. Perlahan, perusahaan kecilku berubah menjadi kelompok usaha. Dari properti, aku merambah ke sektor kesehatan. Melihat peluang di klinik dan rumah sakit yang dikelola buruk, lalu kuselamatkan. Dan justru di sektor kesehatan itulah takdir mempertemukan jalanku kembali dengan Bayu tanpa ia sadari. Saat aku mengakuisisi sebuah perusahaan pembiayaan kesehatan, aku menemukan namanya dalam daftar calon peminjam. Bayu, sang mantan suami, sedang mencari dana untuk klinik impiannya. Saat itu, aku bisa saja menolaknya mentah-mentah, tapi aku memilih jalan yang berbeda. Aku memilih membiarkan keadilan bekerja dengan caranya sendiri. Aku tidak menjebaknya dengan tipu daya. Aku hanya memberinya apa yang ia minta, dengan syarat yang sah dan jelas
hitam di atas putih. Jika ia membayar tepat waktu, jika ia mengelola proyeknya dengan benar, ia akan baik-baik saja. Tapi aku tahu satu hal tentang Bayu yang ia sendiri tidak tahu. Ia tidak pernah benar-benar bisa berdiri tanpa fondasi yang menopangnya. Dan kali ini, tidak ada lagi aku untuk menjadi fondasi itu. Maka, ia jatuh, bukan karena aku mendorongnya, tapi karena ia membangun di atas pasir, persis seperti 8 tahun pernikahan kami. Bedanya, dulu akulah yang menahan agar bangunan itu tidak roboh. Kali ini, aku hanya berhenti menahan, dan gravitasi melakukan sisanya. Ada satu hal lagi yang baru ku ketahui belakangan. Dari cerita Mbak Rini yang masih punya kenalan di lingkaran lama. Saat pesta pernikahan Bayu dan Nadia digelar dulu. Pesta itu sangat mewah. Diadakan di sebuah hotel berbintang. Dihadiri ratusan tamu. Bayu berdiri di panggung dengan jas mahal, menyampaikan pidato tentang betapa bersyukurnya ia menemukan perempuan yang sepadan dengan pencapaiannya. Di pesta itu, Bu Lastri tersenyum bangga di kursi terdepan. Ia berkata pada para tamu bahwa anaknya akhirnya mendapatkan kehidupan yang pantas. Setelah bertahun-tahun terjebak dengan perempuan yang menahannya, mereka tertawa. Mereka bersulang. Mereka merasa telah menang. Dan tak satu pun dari mereka yang menyadari bahwa kemenangan itu hanyalah pinjaman yang bunganya akan mereka bayar dengan sangat mahal. Mereka juga tidak tahu bahwa di saat yang sama, di kota lain, perempuan yang mereka tertawakan sedang menandatangani akuisisi besar pertamanya. Sambil mereka mengangkat gelas sampahnya, aku mengangkat pena, menandatangani dokumen yang kelak menjadi batu pertama kerajaanku. Takdir punya cara yang aneh untuk menyeimbangkan timbangan saat semuanya runtuh. 2 tahun kemudian, Nadia pun menyadari satu hal pahit. Ia mengira ia memilih Bayu karena gelar dokternya, karena masa depan cerah yang ia janjikan. Padahal, yang ia pilih hanyalah cangkang kosong. Lelaki yang bahkan tidak bisa berdiri tanpa uang orang lain. Saat utang Bayu terbongkar dan reputasinya hancur, Nadia merasa dirinya juga ikut tercoreng. Pertunangan mewah yang dulu ia banggakan kini menjadi aib yang ingin ia lupakan. Tuan Wibowo, sang mertua, harus mengeluarkan banyak uang untuk menutupi kerugian yang sempat menyeret nama keluarganya. Ia murka. Dan kemurkaannya jatuh sepenuhnya pada Bayu. Kamu bukan hanya pembohong, kata Tuan Wibowo dingin sebelum mengusirnya. Kamu perusak, pergi dari hidup keluargaku, dan jangan pernah kembali. Bayu pergi dengan kepala tertunduk, sama seperti caranya dulu mengusirku dari rumah kami. Lingkaran itu menutup dengan sempurna. Apa yang Bayu lakukan padaku, kini ia rasakan sendiri. Dilakukan oleh keluarga yang ia pilih untuk menggantikanku. Aku tidak merencanakan bagian itu. Itu murni hasil dari benih yang ia tanam sendiri. Karena pada akhirnya, setiap orang menuai apa yang ia tabur. Selalu. Hari-hariku kini berjalan dengan tenang. Pagi, aku ke kantor. Memimpin rapat. Mengambil keputusan besar dengan kepala dingin. Sore, aku mengunjungi rumah sakit yang kubangun. Menyapa pasien. Memastikan tidak ada yang ditolak karena tidak mampu. Malam aku pulang ke rumahku sendiri. Rumah yang kubeli dengan uangku sendiri. Di mana tidak ada lagi yang menghina. Tidak ada lagi yang menyebutku beban. Kadang, saat malam sunyi, aku duduk di balkon rumahku, menyeruput teh hangat, memandang kota yang berkilau di bawah. Aku teringat perempuan di balkon kontrakan 8 tahun lalu, yang menggenggam kemeja putih dengan tangan gemetar, dan hati penuh harapan. Aku ingin sekali memeluknya. Aku ingin berbisik padanya. Bertahanlah. Air matamu hari ini akan menjadi mahkotamu nanti. Aku tidak membenci Bayu lagi. Sungguh. Kebencian hanya akan mengikatku pada masa lalu. Dan aku sudah memilih untuk merdeka. Aku hanya bersyukur. Bersyukur bahwa pengkhianatannya, sepahit apapun, telah memaksaku menemukan kekuatan yang bahkan tidak kusadari aku miliki. Terkadang, orang yang mencampakkanmu sebenarnya sedang melepaskanmu menuju takdir yang lebih besar. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana, sahabat. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena dari mana ia berasal
atau seberapa tinggi pendidikannya. Dan jangan pernah membuang orang yang berdiri di sisimu saat kamu tidak punya apa-apa. Karena fondasi yang kamu injak hari ini bisa jadi adalah puncak yang tidak akan pernah kamu capai tanpanya. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti aku dulu. Perempuan yang menyerahkan masa mudanya, tabungannya, bahkan harga dirinya demi seseorang laki-laki yang ia cintai. Perempuan yang dianggap hanya istri, padahal ialah tulang punggung yang menahan seluruh rumah tangga. Jika kamu salah satunya, dengarkan aku. Pengorbananmu tidak sia-sia. Nilaimu tidak ditentukan oleh orang yang gagal melihatnya. Ada juga banyak laki-laki seperti Bayu di luar sana. Laki-laki yang lupa diri begitu meraih sedikit keberhasilan, yang menukar kesetiaan dengan kilauan sesaat. Pada mereka, hidup biasanya mengajarkan pelajaran dengan caranya sendiri, cepat atau lambat. Dan ada pula para ibu seperti Bu Lastri yang menilai menantu dari ijazah dan harta, lalu menyesal saat semuanya terlambat. Bu Lastri kini menghabiskan hari tuanya di kos sempit, ditemani penyesalan yang tak berkesudahan. Bayu masih bekerja sebagai penjual obat keliling, hidup dalam keterbatasan dan kenangan akan apa yang pernah ia miliki dan ia buang. Nadia melanjutkan hidupnya, lebih bijak, lebih waspada. Dan aku berdiri di puncak yang kuukir sendiri dengan martabat yang utuh. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Kita bisa memilih untuk hancur saat dikhianati, atau memilih untuk bangkit dan membuktikan siapa kita sebenarnya. Aku memilih yang kedua, dan jika kamu sedang berada di titik terendahmu hari ini, aku harap kamu memilih yang sama. Bagaimana menurut kalian tentang kisah Saras ini? Apakah kalian pernah merasakan diremehkan oleh orang yang paling kalian percaya? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Aku membaca setiap cerita yang kalian tulis. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Ibu mertua menyodorkan secangkir teh, lalu berbisik pelan. Minumlah. Nak, ini teh kesukaan almarhum bapak. Aku tersenyum, menerima cangkir itu, dan menukarnya diam-diam dengan cangkir milik perempuan asing yang duduk di sebelahku. Perempuan yang ia perkenalkan sebagai keponakan jauh. Padahal aku tahu persis siapa dia. Halo, Bunda semua, selamat datang kembali di kanal ini. Semoga Bunda dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum cerita dimulai, nyalakan subtitle. Tulis di kolom komentar Bunda menonton dari daerah mana. Lalu, jangan lupa like dan subscribe. Selamat menyimak sampai akhir. Nama saya Anindya, 32 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan senior di sebuah firma audit di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 8 tahun saya menekuni angka, neraca, dan tanda tangan di atas dokumen yang nilainya miliaran. Saya terbiasa membaca apa yang orang sembunyikan di balik deret angka rapi. Tapi tidak ada satupun pelatihan audit yang menyiapkan saya untuk membaca niat busuk di balik senyum ibu mertua sendiri. Saya menikah dengan Mas Reza 2 tahun lalu. Pernikahan yang di mata orang tampak sempurna. Dia anak tunggal dari keluarga Wibowo. Keluarga lama yang dulu punya nama di Menteng. Rumah besar bergaya kolonial, halaman luas, dan pohon mangga tua yang katanya seumur dengan Mas Reza. Saya pikir saya menikahi seorang lelaki. Ternyata saya menikahi sebuah rumah, sebuah warisan, dan sebuah rahasia yang sudah membusuk jauh sebelum saya datang. Dulu, Mas Reza adalah lelaki yang berbeda. Saat kami berpacaran, dia perhatian, lembut, dan selalu membela saya. Saya bertemu dengannya di sebuah acara kantor. Ketika perusahaannya menjadi klien firma audit tempat saya bekerja, dia mengejar saya dengan kesungguhan yang membuat saya percaya bahwa dia lelaki yang baik. Kami menikah setelah setahun berpacaran. Saya pikir saya sudah menemukan rumah saya, dalam arti yang sebenarnya. Saya yatim piatu sejak muda, dan keluarga adalah hal yang paling saya rindukan. Saya kira keluarga Wibowo akan menjadi keluarga saya. Tapi pernikahan mengubah segalanya. Atau mungkin pernikahan hanya membuka topeng yang selama ini mereka kenakan. Bulan-bulan pertama masih manis. Lalu
Perlahan, saya mulai merasa ada jarak. Mas Reza mulai membandingkan saya dengan menantu-menantu lain. Bu Sutinah mulai menyindir soal cucu yang belum datang. Dan setiap kali ada masalah, Mas Reza selalu berdiri di pihak ibunya, tidak pernah di pihak saya. Awalnya semua manis. Bu Sutinah, ibu mertua saya, menyambut saya dengan pelukan di hari lamaran. 61 tahun, rambut disanggul rapi. Selalu memakai kebaya saat menerima tamu. Tetangga memujinya sebagai ibu yang anggun dan dermawan. Saya percaya pujian itu. Untuk beberapa bulan pertama, saya bahkan menyayanginya seperti ibu kandung saya yang sudah lama tiada. Tapi ada satu hal yang ganjil sejak awal. Setiap kali saya menyinggung soal rumah menteng itu, wajah Bu Sutinah berubah, senyumnya menegang. Dia akan cepat-cepat mengalihkan pembicaraan ke hal lain. Soal masakan, soal cucu yang belum kunjung hadir. Soal apa saja, asal bukan rumah itu. Saya kira itu cuma kebiasaan orang tua yang sensitif soal harta. Saya salah. Rumah itu adalah pusat dari segalanya. 6 bulan lalu, kami pindah ke rumah menteng. Mas Reza yang memintanya. Katanya, ibunya kesepian sejak bapak mertua meninggal 3 tahun lalu. Katanya, sebagai anak tunggal, dia wajib menemani. Saya mengiyakan. Saya tinggalkan apartemen kecil kami yang nyaman di Kuningan dan pindah ke rumah besar yang dindingnya menyimpan terlalu banyak bisik-bisik. Sejak pindah, ada yang berubah. Mas Reza pulang makin malam. Ponselnya selalu tertelungkup di meja. Dia mulai sering keluar di akhir pekan dengan alasan menengok proyek. Padahal saya tahu dari laporan keuangan perusahaannya yang sesekali dia minta saya periksa. Tidak ada proyek baru sejak setahun terakhir. Angka tidak pernah berbohong. Hanya manusia yang pandai berbohong di atas angka. Lalu datanglah perempuan itu. Namanya Vira. Bu Sutinah memperkenalkannya sebagai anak teman lama, yang katanya butuh tempat tinggal sementara karena baru pindah ke Jakarta. Usianya mungkin 27. Cantik. Dengan cara yang tahu betul betapa cantiknya dia. Sejak hari pertama, Vira memanggil ibu mertua saya dengan Bunda. Bukan Tante, bukan Bu. Bunda, kata yang biasa dipakai seorang menantu atau seorang anak. Saya pura-pura tidak mendengar, tapi telinga seorang akuntan terlatih menangkap ketidakcocokan sekecil apapun. Dan kata Bunda dari mulut Vira adalah ketidakcocokan paling besar yang pernah saya dengar. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya turun ke dapur untuk mengambil air. Lampu ruang tengah masih menyala. Dan di sana, di sofa panjang, dekat jendela, saya melihat dua bayangan, Mas Reza dan Vira, duduk terlalu dekat. Tangan suami saya menggenggam tangan perempuan itu. Mereka berbicara berbisik, tapi saya menangkap satu kalimat yang membekukan darah saya. Sabar. Sebentar lagi, rumah ini jadi milik kita. Bunda sudah janji, ucap Vira pelan. Saya berdiri di kegelapan tangga. Tangan saya mencengkeram pegangan dingin. Jadi ini bukan sekedar perselingkuhan. Ini rencana 3 orang, 1 rumah. Dan saya adalah penghalang yang harus disingkirkan. Saya berdiri di sana entah berapa lama. Kaki saya terasa lemas, tapi kepala saya justru menjadi sangat jernih. Aneh, bagaimana sebuah pengkhianatan bisa membuat seseorang begitu tenang. Mungkin karena saya sudah lama merasa ada yang salah, dan malam itu hanya mengonfirmasi apa yang sudah saya curigai. Hati yang sudah lama waspada tidak akan hancur oleh kebenaran. Ia hanya akan mengeras. Saya teringat semua tanda yang dulu saya abaikan. Ponsel Mas Reza yang selalu tertelungkup. Pulangnya yang makin malam. Cara Bu Sutinah memandang Vira penuh kasih. Seperti memandang menantu yang sesungguhnya dia inginkan. Semua potongan itu kini menyatu menjadi satu gambar yang utuh dan mengerikan. Mereka bukan hanya berselingkuh. Mereka sedang menunggu saya pergi, agar Vira bisa menggantikan tempat saya. Dan rumah ini bisa berpindah tangan sesuai rencana mereka. Saya kembali ke kamar tanpa suara. Tapi malam itu, sesuatu dalam diri saya berubah. Ketakutan yang tadi membekukan saya perlahan mengeras menjadi sesuatu yang lebih dingin, lebih sabar. Saya seorang akuntan. Saya tidak melawan dengan teriakan. Saya melawan dengan bukti. Keesokan paginya, saya bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Saya menyiapkan sarapan.
mencium pipi Mas Reza, dan menyapa Vira dengan ramah. Saya bahkan menawarkan diri mengantarnya berbelanja. Vira tampak terkejut, lalu tersenyum penuh kemenangan. Dia pikir saya bodoh. Dia pikir saya tidak tahu apa-apa. Itu bagus. Orang yang merasa menang adalah orang yang paling ceroboh, yang tidak mereka tahu sejak malam itu. Saya mulai mengumpulkan setiap percakapan, setiap struk, setiap dokumen yang tergeletak. Saya akuntan. Saya tahu di mana kebenaran disimpan. Dan saya tahu rumah Menteng ini menyimpan sebuah rahasia yang bahkan Bu Sutinah pun mengira sudah terkubur bersama suaminya. Tapi malam itu saya belum tahu bahwa rahasia yang akan saya temukan jauh lebih besar dari sekedar perselingkuhan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti pertunjukan. Saya pemeran utama yang berpura-pura buta. Mereka penonton yang merasa memegang naskah. Bu Sutinah mulai lebih sering mengundang Vira makan malam bersama. Dia menempatkan Vira di kursi yang dulu kursi saya, di sebelah Mas Reza. Saya digeser ke ujung meja. Sebuah pesan kecil yang sangat jelas. Di rumah ini, saya sudah mulai dihapus. Saya menelan semua itu. Saya bahkan memuji masakan Bu Sutinah, membantunya membereskan piring, dan mendengarkan ceritanya soal mendiang bapak mertua. Justru dari cerita-cerita itulah, sedikit demi sedikit, saya mulai menyusun gambaran. Bapak mertua, namanya Pak Wibowo, dulu seorang pengusaha properti. Rumah Menteng ini dibelinya sendiri, atas namanya sendiri. Dan 3 tahun lalu, dia meninggal mendadak karena serangan jantung. Bapakmu tidak meninggalkan wasiat apa-apa, Nak, kata Bu Sutinah suatu sore sambil menyeruput teh. Semua otomatis jadi milik ibu, begitu hukumnya. Saya mengangguk sopan, tapi di dalam hati, satu lonceng kecil berbunyi. Seorang pengusaha properti yang terbiasa dengan dokumen, akta, dan notaris meninggal tanpa meninggalkan satupun wasiat. Itu seperti seorang akuntan yang lupa menutup buku di akhir tahun. Mungkin, tapi sangat tidak biasa. Saya menyimpan kecurigaan itu. Belum waktunya. Saya masih harus menunggu. Karena dalam audit, satu transaksi mencurigakan tidak cukup. Saya butuh jejak, saya butuh pola, dan saya butuh dokumen aslinya. Yang tidak Bu Sutinah tahu, sebentar lagi saya akan menemukan jejak itu. Di tempat yang paling tidak dia duga. Insiden pertama datang seminggu kemudian. Bu Sutinah meminta saya mengurus pembayaran pajak rumah. Kamu kan akuntan. Nak, ibu sudah tua, tidak mengerti urusan begini, katanya. Saya menerima map berisi dokumen rumah. Tangan saya tetap tenang, tapi jantung saya berdebar. Inilah pintu yang saya tunggu. Malam itu, saya membuka map itu di kamar saat Mas Reza belum pulang. Sertifikat tanah, bukti bayar pajak tahun-tahun lalu, dan akta jual beli. Saya membacanya seperti membaca laporan keuangan. Teliti, baris demi baris. Dan di sanalah saya menemukannya. Tanggal balik nama sertifikat. Rumah ini baru dibalik nama menjadi atas nama Bu Sutinah. Hanya 8 bulan setelah Pak Wibowo meninggal. Bukan otomatis warisan. Ada proses, ada tanda tangan, ada notaris. Saya memotret setiap halaman dengan ponsel saya. Setiap sudut, setiap cap, setiap tanggal. Bertahun-tahun bekerja di audit mengajari saya satu hal. Kebenaran selalu tersembunyi di detail kecil yang orang malas baca. Dan di akta itu, detail kecilnya adalah tanggal. Sebuah tanggal yang seharusnya tidak ada. Jika rumah ini benar-benar warisan, otomatis saya ingat betul wajah Bu Sutinah saat menyerahkan map itu. Senyumnya begitu tulus, seolah dia memberi saya kepercayaan. Padahal dia hanya memanfaatkan saya, akuntan keluarga yang murah dan patuh, untuk mengurus pajak yang dia sendiri malas urus. Dia tidak pernah membayangkan satu hal, mata yang dia minta untuk membaca angka pajak akan membaca jauh lebih dalam dari yang dia kira. Malam itu, saya kembalikan map itu ke laci tempat semula, dengan susunan yang persis sama. Saya akuntan. Saya tahu bahwa jejak yang paling berbahaya adalah jejak yang membuat lawan tahu kita sedang mencari. Saya tidak meninggalkan satupun jejak. Tapi saya tak tahu bahwa balik nama itu
hanyalah ujung dari benang yang jauh lebih panjang. Dan ujung lainnya terkubur di ruang kerja yang selalu dikunci. Insiden kedua, beberapa hari setelahnya. Saya pulang lebih awal dari kantor karena rapat dibatalkan. Rumah tampak sepi, tapi dari ruang kerja almarhum bapak mertua yang selalu dikunci. Saya mendengar suara. Pintu sedikit terbuka. Saya mengintip. Bu Sutina dan Vira ada di dalam, membongkar lemari arsip tua. Vira memegang setumpuk dokumen. Bunda yakin ini semua sudah aman. Tidak ada yang tahu soal surat itu. Tanya Vira. Tenang, surat wasiat itu sudah Ibu bakar 3 tahun lalu. Tidak ada bukti apa-apa. Rumah ini sah milik Ibu dan akan jadi milik kalian setelah si Anindya pergi, jawab Bu Sutina. Darah saya berdesir. Surat wasiat jadi benar. Pak Wibowo meninggalkan wasiat dan Bu Sutina membakarnya. Tapi kalimat itu juga menyimpan satu kelemahan. Dia bilang, surat itu sudah Ibu bakar. Yang dia bakar mungkin 1 lembar, tapi seorang notaris yang baik selalu menyimpan salinan. Setiap akta resmi punya kembarannya, tersimpan rapi di kantor notaris yang mengesahkannya. Bu Sutina membakar kertas. Dia tidak bisa membakar arsip negara. Saya mundur perlahan, lalu naik ke kamar. Tangan saya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena tahu saya baru saja memegang ujung kunci. Di kamar, saya duduk lama di tepi ranjang. Pikiran saya berputar cepat. Seperti saat menghadapi neraca yang angkanya tidak seimbang. Ada yang hilang, ada yang disembunyikan. Bu Sutina membakar wasiat 3 tahun lalu, tepat di tahun balik nama rumah. Semuanya cocok, semuanya satu rangkaian. Perempuan itu sudah merencanakan ini sejak suaminya belum lama wafat. Dan kini, dengan kehadiran Vira, rencananya memasuki babak terakhir. Menyingkirkan saya, lalu menyerahkan rumah pada anak dan perempuan simpanan anaknya. Tapi ada satu hal yang Bu Sutina lupakan. Dia berpikir seperti orang yang terbiasa menyembunyikan. Saya berpikir seperti orang yang terbiasa menemukan. Itu 2 dunia yang berbeda. Dia membakar selembar kertas dan merasa aman. Saya tahu, di balik setiap akta resmi, ada arsip yang tidak bisa disentuh siapapun, bahkan oleh orang yang namanya tertera di dalamnya. Saya hanya perlu menemukan notaris mana yang menyimpannya. Dan nama itu, saya yakin, ada di salah satu dokumen yang sudah saya potret. Saya buka kembali foto-foto di ponsel. Saya perbesar satu persatu, mencari nama, chapter, atau tanda yang bisa menuntun saya ke notaris itu. Tapi malam itu, mata saya terlalu lelah, dan saya belum menemukannya. Saya belum tahu notaris mana. Saya butuh nama. Dan nama itu pasti ada di suatu tempat dalam dokumen lama. Insiden ketiga terjadi di meja makan. Malam itu, Vira sengaja menumpahkan kuah sup ke gaun saya. Ya ampun. Mbak Anindya, maaf ya. Aku ceroboh sekali, katanya dengan nada yang sama sekali tidak menyesal. Bu Sutina malah tertawa kecil. Mas Reza diam, menunduk ke piringnya. Tidak membela saya sedikit pun. Saya berdiri, tersenyum, dan berkata, tidak apa-apa, Waira. Gaun bisa dicuci. Yang tidak bisa dicuci itu reputasi. Lalu saya berbalik ke kamar. Saya tahu kalimat saya menusuk. Karena malam itu, lewat dinding kamar yang tipis, saya mendengar Vira mengeluh pada Mas Reza. Istrimu itu sok pintar. Aku tidak suka caranya bicara. Dan Mas Reza menjawab, sabar. Sebentar lagi, dia akan pergi sendiri. Mama sudah punya rencana. Sebentar lagi, dia akan pergi. Saya mencatat kalimat itu di kepala. Mereka sedang menyiapkan sesuatu untuk mengusir saya. Saya harus lebih cepat dari rencana mereka. Sejak malam itu, sikap mereka semakin terbuka. Vira mulai memperlakukan saya seperti tamu yang tidak diundang di rumah saya sendiri. Dia menyuruh saya membuatkan kopi di depan tamu, seolah saya pembantu. Dia memuji masakan Bu Sutina sambil menyindir masakan saya. Dan suatu kali, di depan kerabat yang datang berkunjung, dia berkata dengan nada manis, Mbak Anindya ini sibuk sekali dengan pekerjaannya, sampai lupa mengurus suami. Pantas saja. Kalimat itu dilempar ringan,
tapi tajam seperti pisau. Bu Sutina hanya tersenyum mendengarnya, membiarkan, bahkan menikmati. Mas Reza, suami saya. Sekali lagi, diam. Saya belajar bahwa diamnya seorang suami di saat istrinya dihina adalah bentuk pengkhianatan yang paling halus, lebih menyakitkan dari teriakan. Karena diam itu berkata, aku memilih mereka, bukan kamu. Tapi saya tidak menjawab hinaan dengan hinaan. Saya menyimpan setiap kalimat itu, setiap penghinaan. Seperti seorang akuntan menyimpan bukti transaksi. Suatu hari, semuanya akan saya buka kembali di waktu dan tempat yang saya pilih sendiri. Insiden keempat, awal mula serangan terbuka. Suatu pagi, Bu Sutinah menuduh saya mencuri kalung emasnya. Kalung peninggalan nenek buyut hilang dari kamar ibu. Hanya kamu yang masuk ke sana kemarin, katanya di depan Mas Reza dan Vira. Tuduhan yang keji. Saya tahu ini jebakan. Saya tidak panik. Saya hanya berkata, Bu, kemarin saya tidak masuk ke kamar ibu. Dan kalau ibu tidak percaya, ada CCTV di lorong. Mari kita periksa bersama-sama. Wajah Bu Sutinah seketika pucat. Dia tidak menyangka saya menyebut CCTV. Padahal CCTV itu dipasang almarhum bapak mertua. Dan saya baru tahu masih berfungsi setelah diam-diam memeriksanya minggu lalu. Bu Sutinah buru-buru berkata, mungkin ibu salah ingat. Mungkin terselip. Dan tuduhan itu menguap begitu saja. Tapi peristiwa kalung itu mengajari saya sesuatu yang berharga. CCTV di rumah ini masih hidup. Almarhum Pak Wibowo ternyata adalah lelaki yang sangat berhati-hati. Dia memasang kamera di lorong, di ruang tamu, bahkan di dekat ruang kerjanya. Mungkin dia sudah lama curiga pada istrinya. Mungkin dia ingin merekam sesuatu. Apapun alasannya, kamera-kamera itu kini menjadi mata diam yang berpihak pada saya. Malam itu, saya pelajari cara mengakses rekamannya, dan saya simpan satu rekaman penting. Rekaman saat Bu Sutinah dan Vira keluar dari ruang kerja sambil membawa dokumen. Beberapa hari sebelumnya, saya tahu ini baru permulaan. Mereka akan mencoba cara lain. Dan saya benar. Insiden kelima jauh lebih licik. Vira mulai menyebar cerita ke tetangga dan kerabat bahwa saya istri yang dingin, yang menelantarkan suami, yang menyakiti hati ibu mertua. Dalam beberapa minggu, saya merasakan tatapan-tatapan sinis dari para kerabat yang dulu ramah. Bahkan bibi Mas Reza menelpon, menasihati saya agar lebih menghormati Bu Sutinah. Fitnah itu menyebar seperti racun di air. Tapi saya tetap diam, karena saya tahu fitnah yang tidak punya bukti akan runtuh saat kebenaran punya bukti. Fitnah itu paling menyakitkan saat datang dari mulut orang yang dulu menyayangi saya. Bibi Mas Reza, yang dulu menyebut saya menantu yang baik, kini bicara dengan nada dingin di telepon. Anindya, kamu itu beruntung punya mertua sebaik Bu Sutinah. Jangan sampai kamu kehilangan keluarga ini karena keras kepala, katanya. Saya mendengarkan tanpa membantah. Saya tahu membantah hanya akan memberi mereka bahan baru untuk fitnah berikutnya. Diam adalah perisai terbaik saat lawan sedang mencari celah. Suatu malam, saya menelpon sahabat lama saya, Ratih. Satu-satunya orang yang saya percaya. Saya ceritakan semuanya. Ratih marah, menyuruh saya pergi saja dari rumah itu. Untuk apa kamu bertahan di sarang ular begitu? Min, katanya. Saya hanya menjawab pelan, karena kalau aku pergi sekarang, aku pergi sebagai orang yang kalah dan difitnah. Aku tidak mau begitu. Aku akan pergi, tapi dengan kebenaran di tanganku. Ratih terdiam, lalu berkata, kamu memang akuntan sampai ke tulang. Sabar, teliti, dan tidak pernah tanda tangan sebelum semuanya jelas. Saya tersenyum mendengarnya. Dia benar. Saya gunakan kemarahan dan luka itu sebagai bahan bakar. Setiap fitnah yang dilempar pada saya ubah menjadi tekad. Malam-malam berikutnya, saya mulai bekerja lebih keras. Saya periksa kembali foto-foto dokumen yang saya ambil. Di salah satu sudut akta balik nama, ada stempel kecil, nama kantor notaris. Notaris Hartono,
dan rekan. Jakarta Pusat. Tangan saya berhenti. Inilah nama yang saya cari. Notaris yang mengesahkan balik nama. Dan jika dugaan saya benar, notaris yang sama mungkin menyimpan salinan wasiat asli Pak Wibowo. Insiden ke-6. Saya mengambil cuti 1 hari dari kantor. Dengan alasan sakit. Pagi-pagi sekali. Saat Mas Reza ke kantor, dan Bu Sutinah ke pasar. Saya pergi ke kantor Notaris Hartono. Sebagai akuntan yang sering berurusan dengan notaris, saya tahu cara bertanya. Saya tunjukkan surat keterangan bahwa saya menantu sah keluarga Wibowo. Dan saya menanyakan, apakah ada akta wasiat atas nama almarhum Pak Wibowo? Notaris Hartono, lelaki tua berkacamata, menatap saya lama. Lalu, dia membuka arsipnya. Ada, Bu. Akta wasiat almarhum Bapak Wibowo dibuat dan disahkan 4 tahun lalu. Setahun sebelum beliau wafat, salinan resminya tersimpan di sini, sesuai ketentuan hukum. Hanya saja, untuk membukanya secara hukum, dibutuhkan ahli waris yang berkepentingan. Saya menahan diri agar tidak menunjukkan kegembiraan, tapi di dalam, jantung saya berdebar keras. Pakistan, boleh saya tanya satu hal? Kata saya, hati-hati. Apakah Bapak ingat siapa yang mengurus balik nama rumah Menteng menjadi atas nama Ibu Sutinah beberapa tahun lalu? Notaris Hartono menernyit, mengingat-ingat. Ibu Sutinah sendiri yang datang. Dia bilang, almarhum tidak meninggalkan wasiat. Jadi harta jatuh ke tangannya sebagai istri. Saya proses sesuai permintaan, karena saat itu tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan. Saya mengangguk. Jadi, begitu caranya. Bu Sutinah datang ke notaris yang sama yang menyimpan wasiat suaminya dan berbohong bahwa wasiat itu tidak ada. Dia mengandalkan satu hal, bahwa tidak ada yang akan repot-repot membuka arsip. Dia bertaruh pada kemalasan orang lain. Sayang sekali untuknya. Saya bukan orang yang malas membaca dokumen. Pakistan, kata saya. Kalau suatu saat saya datang lagi, membawa surat-surat yang membuktikan saya pihak berkepentingan. Apakah Bapak bersedia membuka wasiat itu secara resmi? Notaris Hartono menatap saya, lalu mengangguk pelan. Itu hak Anda secara hukum. Bu, selama Anda bisa membuktikan kepentingan Anda, saya wajib melayaninya. Hukum tidak boleh kalah oleh kebohongan. Kalimat itu terngiang di telinga saya sepanjang perjalanan pulang. Hukum tidak boleh kalah oleh kebohongan. Saya pulang dengan hati yang lebih ringan, tapi juga lebih waspada. Karena saya tahu, dari titik ini, saya harus bergerak sangat hati-hati. Satu langkah salah, dan mereka akan tahu saya sedang menyiapkan sesuatu. Insiden ke-7. Saya pulang dari kantor notaris dengan kepala penuh. Tapi di rumah, sebuah kejutan menunggu. Bu Sutinah, Mas Reza, dan Vira duduk di ruang tamu. Seperti sebuah pengadilan kecil. Di meja, ada map. Map yang berisi surat. Anindya, duduk. Kata Bu Sutinah dingin. Kami sudah bicara, pernikahanmu dengan Reza tidak membawa berkah. Sudah 2 tahun tidak ada anak. Ibu rasa lebih baik kalian berpisah baik-baik. Mas Reza menyodorkan map itu. Di dalamnya, surat gugatan cerai. Sudah disiapkan, tinggal tanda tangan saya. Tanda tangani saja. Mbak, biar semua selesai dengan damai, kata Vira. Dengan senyum yang nyaris tak bisa dia sembunyikan. Mereka pikir mereka sudah menang. Mereka pikir saya akan menangis, memohon. Atau tanda tangan dengan tangan gemetar. Saya menatap surat itu. Lalu, saya menatap mereka satu persatu. Bu Sutinah yang sombong, Mas Reza yang pengecut, Vira yang serakah. Dan saya tersenyum. Boleh saya pelajari dulu suratnya? Saya kan akuntan, terbiasa membaca dokumen dengan teliti sebelum tanda tangan. Kata saya, tenang. Bu Sutinah mengangguk puas, mengira saya menyerah. Tentu. Nak, pelajari saja. Kami beri waktu seminggu. Saya ambil surat gugatan itu dan membacanya perlahan di depan mereka. Setiap pasal, setiap alasan yang mereka tuliskan, mereka menulis bahwa saya istri yang tidak becus, yang gagal memberi keturunan, yang menelantarkan rumah tangga. Fitnah yang sama yang Vira sebar ke kerabat.
kini hitam di atas putih. Saya hampir tertawa. Mereka tidak sadar. Dengan menuliskan fitnah itu di dokumen resmi, mereka justru memberi saya bukti tertulis tentang siapa yang sebenarnya menyerang lebih dulu. Saya mengerti, kata saya. Melipat surat itu dengan rapi. Saya akan pelajari baik-baik. Saya tidak mau ada yang salah. Demi kebaikan kita semua. Bu Sutinah tersenyum lebar, puas. Mas Reza tampak lega. Vira menatap saya dengan sorot kemenangan yang nyaris tak bisa dia sembunyikan. Malam itu, di kamar, saya membuka kembali surat cerai itu. Bukan untuk menangisinya, tapi untuk mempelajarinya. Seperti saya mempelajari laporan keuangan klien. Saya tahu, surat ini adalah senjata mereka. Tapi, setiap senjata bisa berbalik arah jika dipegang oleh tangan yang tahu cara menggunakannya. Mereka memberi saya seminggu untuk menyerah. Saya akan gunakan seminggu itu untuk menyiapkan akhir yang sama sekali tidak mereka bayangkan. Seminggu. Mereka memberi saya seminggu. Mereka pikir itu waktu untuk saya menyerah. Padahal itu justru waktu yang saya butuhkan untuk menyiapkan segalanya. Insiden ke-8. Hari-hari itu saya bergerak cepat dan diam-diam. Saya kembali ke Notaris Hartono, membawa surat nikah saya dan dokumen yang membuktikan Mas Reza ahli waris sah. Dan karenanya, saya sebagai istri sah punya kepentingan hukum. Saya minta proses pembukaan wasiat. Notaris Hartono setuju, dan ketika dia membuka dan membacakan isi wasiat itu, ruangan terasa berputar. Pak Wibowo, dalam wasiatnya, menulis bahwa rumah Menteng dan seluruh tanah di sekitarnya ia wariskan bukan kepada Bu Sutinah, melainkan dibagi dua, setengah untuk Mas Reza, anak satu-satunya, dan setengah lagi untuk sebuah yayasan panti asuhan yang ia rahasiakan selama bertahun-tahun. Tapi yang paling mengguncang adalah satu paragraf terakhir. Pak Wibowo menulis bahwa ia mengetahui istrinya, Bu Sutinah, telah lama berniat menguasai seluruh harta dan menyingkirkan siapapun yang menghalangi. Karena itu, ia membuat wasiat ini dan menitipkan salinannya pada notaris, agar kebenaran tidak bisa dibakar. Saya menahan napas. Pak Wibowo sudah tahu, bertahun-tahun lalu, dia sudah tahu watak istrinya, dan dia menyiapkan perlindungan dari liang kubur. Dan kini, tanpa sengaja, saya yang menemukan perlindungan itu. Notaris Hartono melepas kacamatanya, lalu menatap saya. Bu Anindya, saya sudah lama menyimpan wasiat ini. Jujur, saya sempat heran ketika Bu Sutinah datang dulu dan bilang tidak ada wasiat. Tapi saya tidak punya wewenang untuk membukanya tanpa pihak berkepentingan yang mengajukan. Hukum mengikat saya untuk diam. Hari ini, akhirnya, kebenaran almarhum bisa keluar. Suaranya bergetar sedikit. Mungkin dia juga lega setelah bertahun-tahun menyimpan rahasia yang tak bisa dia ungkapkan. Saya menerima salinan resmi wasiat itu, lengkap dengan berita acara pembukaan yang ditandatangani notaris. Tangan saya gemetar, bukan karena takut, tapi karena haru. Almarhum Pak Wibowo, lelaki yang hanya saya kenal lewat foto dan cerita, telah memberi saya senjata paling kuat dari liang kuburnya. Seolah dia tahu suatu hari akan datang seseorang yang cukup teliti untuk menemukan kebenaran ini. Lalu, saya menyiapkan satu hal lagi. Saya cek rekening koran perusahaan Mas Reza, yang dulu sering saya bantu audit. Saya masih menyimpan akses ke beberapa laporan dari masa ketika dia mempercayakan pembukuannya pada saya. Di sana, saya temukan aliran dana mencurigakan. Transfer rutin ke satu rekening atas nama Vira. Selama 6 bulan terakhir, suami saya membiayai perempuan itu dengan uang yang sebagian berasal dari menyewakan aset yang sebenarnya milik bersama, bahkan sebagian milik yayasan menurut wasiat. Saya cetak semuanya, saya rapikan dalam map, urut berdasarkan tanggal. Seperti saya menyusun kertas kerja audit. Setiap lembar diberi penanda, setiap transaksi diberi keterangan. Hitam di atas putih, tidak ada celah. Tidak ada ruang untuk berkilah. Saya bekerja sampai dini hari. Dan ketika map itu akhirnya rapi tersusun, saya menatapnya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan dendam, bukan kebencian, hanya keyakinan tenang seorang akuntan yang tahu bahwa angkanya
sudah seimbang dan kebenaran sudah siap dipresentasikan. Insiden ke-9, malam sebelum hari penentuan. Saya duduk di kamar, menatap dua map di pangkuan saya. Map pertama, surat gugatan cerai yang mereka beri. Map kedua, salinan wasiat asli dan bukti aliran dana. Saya sudah memutuskan. Saya tidak akan tanda tangan surat cerai itu dengan air mata. Saya akan menandatanganinya dengan kemenangan. Tapi di ruang tamu, di depan semua orang. Saya menghubungi Notaris Hartono, memintanya hadir keesokan harinya. Saya juga menghubungi seorang kerabat senior keluarga Wibowo, Pak D. Hartanto, yang dihormati seluruh keluarga, dan beberapa kerabat yang dulu termakan fitnah Vira. Saya undang mereka semua dengan alasan acara perpisahan keluarga. Bu Sutina setuju dengan senang hati. Dia pikir itu akan jadi acara pengusiran saya. Dia tidak tahu, itu akan jadi acara keruntuhannya sendiri. Malam itu saya tidur nyenyak. Untuk pertama kalinya sejak pindah ke rumah ini. Karena besok semua kebenaran akan keluar dari laci dan tidak ada api yang bisa membakarnya lagi. Hari penentuan tiba. Matahari menteng pagi itu terasa berbeda. Ruang tamu rumah besar itu dipenuhi orang. Pak D. Hartanto, sesepuh keluarga, duduk di kursi utama. Di sekelilingnya, kerabat-kerabat yang dulu memandang saya sinis, kini hadir. Penasaran. Bu Sutina mengenakan kebaya terbaiknya. Wajahnya berseri, yakin. Hari ini adalah hari kemenangannya. Mas Reza duduk di sampingnya, gelisah. Wira, dengan gaun mahal, duduk seolah dia sudah jadi nyonya rumah ini. Baiklah, kata Bu Sutina membuka acara. Suaranya manis dibuat-buat. Hari ini kita berkumpul untuk satu hal. Pernikahan Reza dan Anindya sudah tidak bisa dipertahankan. Demi kebaikan bersama, mereka akan berpisah. Anindya sudah setuju. Iya kan, Nak? Semua mata tertuju pada saya. Saya berdiri perlahan, dengan dua map di tangan. Tenang, tidak ada gemetar. Iya, Bu, saya setuju. Kita selesaikan semua hari ini. Sampai tuntas. Sampai bersih, kata saya. Bu Sutina tersenyum lebar. Tapi senyum itu tidak akan bertahan lama. Sebelum saya tanda tangan surat cerai ini, saya angkat map pertama. Izinkan saya, sebagai akuntan, melakukan apa yang biasa saya lakukan sebelum menutup sebuah perkara. Memeriksa semua dokumen, agar tidak ada yang janggal di kemudian hari. Bukankah ibu sendiri yang bilang, semua harus diselesaikan baik-baik? Tentu. Nak, silakan. Jawab Bu Sutina, masih merasa di atas angin. Saya menarik napas. Pertama, soal rumah ini. Ibu pernah berkata pada saya bahwa almarhum Bapak tidak meninggalkan wasiat apapun. Dan rumah ini otomatis jatuh ke tangan ibu. Saya menatap Bu Sutina lurus. Tapi rumah ini baru dibalik nama menjadi atas nama ibu 8 bulan setelah Bapak wafat. Lewat Notaris Hartono dan rekan. Itu bukan warisan otomatis, Bu. Itu sebuah proses balik nama, yang artinya ada dokumen. Ada dasar hukumnya. Senyum Bu Sutina mulai memudar. Itu urusan rumit. Kamu tidak perlu ikut campur. Saya akuntan, Bu. Mengurus hal rumit adalah pekerjaan saya, kata saya. Dan karena hari ini kita ingin semua bersih, saya undang seseorang yang bisa menjelaskan urusan rumit ini dengan benar. Saya menoleh ke arah pintu. Silakan masuk. Pak Hartono. Pintu terbuka. Notaris Hartono melangkah masuk, membawa map besar berisi dokumen resmi. Wajah Bu Sutina seketika pucat pasi. Mas Reza menegang. Vira mulai gelisah di kursinya. Para kerabat saling pandang, bingung. Selamat pagi semua, kata Notaris Hartono dengan tenang. Saya notaris yang mengesahkan beberapa dokumen keluarga ini atas permintaan Ibu Anindya sebagai pihak yang berkepentingan secara hukum dan sesuai prosedur. Saya telah membuka akta wasiat almarhum Bapak Wibowo yang tersimpan di kantor saya selama 4 tahun. Wasiat. Pak D. Hartanto mengernyit. Setahu kami, almarhum tidak meninggalkan wasiat. Sutina bilang begitu. Itu tidak benar. Pakistan, jawab Notaris Hartono. Almarhum Bapak Wibowo membuat wasiat resmi 4 tahun lalu.
Saya yang mengesahkannya sendiri. Salinan resminya tersimpan di kantor saya. Sesuai hukum yang berlaku. Dia membuka map, mengeluarkan dokumen bersegel. Dan inilah isinya. Ruangan senyap. Bahkan jam dinding tua terdengar berdetak. Notaris Hartono membacakan, rumah menteng dan seluruh tanah dibagi dua. Setengah untuk Mas Reza, setengah untuk yayasan panti asuhan yang dirahasiakan almarhum. Dan paragraf terakhir yang membuat seluruh ruangan menahan napas. Almarhum Pak Wibowo menulis bahwa ia mengetahui istrinya berniat menguasai seluruh harta dan menyingkirkan siapapun yang menghalangi. Dan karena itu, ia membuat wasiat ini agar kebenaran tidak bisa dihapus. Bohong. Bu Sutinah tiba-tiba berdiri, suaranya melengking. Itu dokumen palsu. Suami saya tidak pernah membuat wasiat seperti itu. Dokumen ini disahkan dengan tanda tangan dan cap resmi negara. Bu, jawab Notaris Hartono tenang. Dan menariknya, Ibu tadi bilang almarhum tidak pernah membuat wasiat. Tapi sekarang Ibu bilang wasiat ini palsu. Berarti Ibu mengakui ada wasiat, hanya menolak isinya. Mana yang benar? Bu Sutinah terdiam, mulutnya terbuka. Tapi tak ada kata yang keluar. Dia terjebak oleh mulutnya sendiri. Para kerabat mulai berbisik. Pak De Hartanto menatap Bu Sutinah dengan kekecewaan yang dalam. Sutinah, kata Pak De Hartanto dengan suara berat. Kakakku, almarhum Wibowo, adalah orang yang paling jujur yang pernah aku kenal. Dan kamu, istrinya sendiri, tega membakar amanah terakhirnya. Demi apa? Demi harta yang bahkan tidak akan kamu bawa mati. Bu Sutinah tidak menjawab. Wajahnya yang tadi penuh kesombongan, kini pucat seperti kertas. Para kerabat yang dulu menghormatinya, kini menatapnya dengan jijik. Dalam satu pagi, reputasi yang dia bangun puluhan tahun runtuh seketika. Saya melangkah maju. Saya dengar sendiri. Bu, beberapa minggu lalu, di ruang kerja almarhum, Ibu berkata pada Vira bahwa surat wasiat itu sudah Ibu bakar 3 tahun lalu. Ibu kira dengan membakar 1 lembar, kebenaran ikut terbakar. Ibu lupa. Akta resmi selalu punya salinan di notaris. Ibu bisa membakar kertas, Bu. Tapi Ibu tidak bisa membakar arsip negara. Kamu menguping. Desis, Bu Sutinah. Saya menemukan kebenaran, jawab saya. Itu berbeda, tapi saya belum selesai. Saya angkat map kedua. Dan satu hal lagi, karena kita ingin semua bersih hari ini. Saya menatap Vira, yang kini wajahnya sudah putih. Vira diperkenalkan kepada kami sebagai keponakan jauh yang butuh tempat tinggal. Tapi izinkan saya tunjukkan sesuatu. Saya keluarkan lembaran dari map kedua. Ini rekening koran pasar Mas Reza. Selama 6 bulan terakhir, ada transfer rutin ke satu rekening atas nama Vira. Jumlahnya tidak sedikit, puluhan juta setiap bulan. Kerabat-kerabat terkesiap. Mas Reza menunduk, tak berani menatap siapapun. Vira berdiri, hendak protes, tapi suaranya tercekat. Keponakan jauh tidak menerima transfer puluhan juta setiap bulan dari suami orang lain, kata saya. Suara saya dingin dan jelas. Dan keponakan jauh tidak duduk berpegangan tangan di sofa dengan suami orang sambil berkata, "Sabar, sebentar lagi rumah ini jadi milik kita." Saya dengar kalimat itu dengan telinga saya sendiri malam itu. Di rumah ini, ruangan meledak dalam keterkejutan. Bibi yang dulu menasihati saya, kini menutup mulut dengan tangan. Pak De Hartanto berdiri, wajahnya merah karena marah. "Reza, apa ini semua benar?" gertaknya. Mas Reza, suami saya, lelaki yang 2 tahun lalu berjanji di hadapan penghulu, kini hanya bisa menunduk dan berbisik. Maafkan saya. Pengakuan yang lebih nyaring dari teriakan apapun. Saya menatap Mas Reza lama. Lelaki yang dulu saya cintai, Mas Reza, kata saya pelan. Tapi jelas, saya tidak pernah meminta banyak. Saya hanya minta satu hal, berdiri di pihak saya. Sekali saja, saat saya benar. Tapi Mas memilih diam. Setiap kali Ibu Mas dan perempuan itu menyerang saya.
Mas pikir diam itu netral? Masalah. Diam saat melihat ketidakadilan. Itu memihak yang berbuat zolim. Mas Reza tidak berani mengangkat wajahnya. Air matanya jatuh ke lantai. Tapi sudah terlambat. Air mata pengkhianat tidak bisa mencuci dokumen yang tergeletak di meja. Berapa banyak uang yang Mas berikan pada Vira? Sementara Mas bilang pada saya bahwa perusahaan sedang sulit, tanya saya. Saya yang membantu pembukuan, Mas. Saya yang tahu setiap rupiah keluar masuk. Mas pikir saya tidak akan menemukannya. Mas lupa. Mas menikahi seorang akuntan. Mas Reza terdiam. Tubuhnya gemetar. Tidak ada satupun jawaban yang bisa dia berikan. Saya menoleh ke Bu Sutina, yang kini terduduk lemas di kursinya. Bu, selama ini Ibu menuduh saya mencuri kalung. Ibu menyebar fitnah lewat Vira, bahwa saya istri yang dingin dan durhaka. Ibu menggeser kursi saya di meja makan. Ibu menyiapkan surat cerai ini untuk mengusir saya, agar rumah yang sebenarnya bukan sepenuhnya milik ibu, bisa diberikan kepada anak dan gundik anak ibu. Saya letakkan surat cerai di meja. Ibu benar. Pernikahan ini memang harus selesai. Tapi bukan karena saya yang durhaka. Karena saya tidak mau lagi tinggal di rumah yang dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan. Saya mengambil pena di hadapan semua orang. Saya menandatangani surat cerai itu. Bukan dengan tangan gemetar, dengan tangan yang mantap. Saya tanda tangan, Mas Reza. Bukan karena ibu menyuruh, tapi karena saya memilih. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Pak D. Hartanto sebagai sesepuh keluarga berdiri dan berkata dengan suara berat, mulai hari ini, urusan wasiat ini akan kami selesaikan secara hukum. Sesuai isi wasiat almarhum. Sutina, kamu sudah mengkhianati amanah suamimu sendiri. Dan kamu, Reza, sudah mengkhianati istri yang setia. Kalian berdua harus mempertanggungjawabkan ini. Di hadapan keluarga dan di hadapan hukum. Vira melihat semua rencananya runtuh, mencoba menyelinap keluar. Tapi Pak D. Hartanto menghentikannya. Kamu tetap di sini sampai semua jelas. Uang yang kamu terima itu akan jadi urusan hukum juga. Saya mengambil tas saya yang sudah saya kemasi sejak semalam. Saya berjalan menuju pintu. Tidak ada yang berani menahan saya. Di ambang pintu, saya berhenti sejenak. Menoleh ke belakang, Bu Sutinah menangis. Bukan karena menyesal, tapi karena kalah. Mas Reza menunduk, hancur oleh rasa malunya sendiri. Vira terduduk, rencananya berubah jadi abu. Bu, kata saya pelan, untuk terakhir kalinya. Ibu pernah memberi saya secangkir teh dan menyuruh saya meminumnya. Saya tidak pernah meminumnya, karena saya selalu tahu ada hal-hal yang tampak manis di permukaan, tapi pahit di dasarnya, sama seperti rumah ini. Lalu, saya melangkah keluar ke udara pagi menteng yang akhirnya terasa bebas. Di belakang saya dengar suara tangis Bu Sutinah pecah, bercampur dengan suara para kerabat yang mulai menuntut penjelasan. Pintu rumah besar itu menutup di belakang saya untuk terakhir kalinya. Saya tidak menoleh lagi. Di hadapan saya, jalanan menteng yang teduh oleh pohon-pohon tua membentang. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya menarik napas dalam-dalam. Dan udara terasa benar-benar masuk ke paru-paru saya. Saya tidak menang dengan teriakan. Saya tidak menang dengan air mata. Saya menang dengan kesabaran, dengan ketelitian, dan dengan kebenaran yang tidak bisa dibakar siapapun. Beberapa minggu setelah hari itu, semuanya berjalan seperti yang seharusnya. Proses hukum atas wasiat almarhum Pak Wibowo berjalan. Setengah rumah menteng diserahkan kepada Yayasan Panti Asuhan, sesuai amanah. Bu Sutinah, yang seumur hidup mengira rumah itu sepenuhnya miliknya, harus menerima kenyataan bahwa ia hanya berhak atas bagian kecil sebagai jandanya, sesuai hukum. Kesombongannya runtuh bersama kebohongannya. Mas Reza kehilangan lebih dari sekedar istri. Reputasinya hancur di mata seluruh keluarga besar. Kerabat yang dulu memujinya sebagai menantu idaman, kini berbalik. Perusahaan kecilnya yang ternyata sudah lama goyah, semakin terpuruk
setelah skandal aliran dana ke Vira terbongkar. Uang yang ia hambur-hamburkan untuk perempuan itu tak pernah kembali. Vira menghilang secepat ia datang. Begitu tahu rumah itu tidak akan pernah jadi miliknya. Dan begitu tahu namanya tercatat dalam dokumen yang bisa berakhir di pengadilan, ia pergi tanpa pamit. Cinta yang dibangun di atas keserakahan selalu rapuh. Begitu hartanya lenyap. Lenyap pula semuanya. Saya sendiri kembali ke apartemen kecil di Kuningan. Tempat yang dulu saya tinggalkan. Tempat yang sederhana. Tapi jujur, tidak ada bisik-bisik di dindingnya. Tidak ada racun di balik secangkir teh. Saya kembali bekerja. Kembali pada angka-angka yang selalu mengatakan kebenaran. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya bisa tidur tanpa mengunci pintu kamar. Suatu sore, saya duduk di balkon apartemen, menyeduh teh untuk diri saya sendiri. Teh yang saya buat dengan tangan saya sendiri. Tidak ada yang menyodorkannya, tidak ada yang mengaduknya diam-diam. Hanya saya dan secangkir kehangatan yang benar-benar hangat. Saya tersenyum, bukan senyum kemenangan, senyum kelegaan. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah meremehkan ketenangan seorang perempuan yang sedang menghitung. Orang yang diam bukan berarti tidak tahu. Kadang, orang yang paling diam justru sedang menyusun kebenaran, baris demi baris, sampai semuanya rapi dan tidak bisa dibantah. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang masuk ke sebuah keluarga dengan hati terbuka, lalu mendapati dirinya dikepung oleh kebohongan. Perempuan yang difitnah, digeser, dan diminta pergi diam-diam, seolah keberadaannya adalah kesalahan. Kepada kalian, saya ingin berkata, jangan kalah oleh teriakan orang yang bersalah. Kebenaran tidak butuh teriakan. Kebenaran hanya butuh bukti dan kesabaran untuk menemukannya. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Mas Reza, lelaki yang lemah, yang memilih diam saat seharusnya membela, yang lebih takut pada ibunya dan tergoda oleh perempuan lain daripada setia pada janji sucinya. Kepada para suami seperti itu, ketahuilah, pengkhianatan tidak pernah benar-benar tersembunyi. Cepat atau lambat, angka, dokumen, dan kebenaran akan bicara. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua seperti Bu Sutinah yang mengira cinta seorang anak adalah miliknya sendirian, yang rela mengorbankan kejujuran demi harta dan kuasa. Kepada mereka, ingatlah, harta yang dikumpulkan dengan kebohongan tidak akan pernah membawa ketenangan. Bahkan dari liang kubur, kebenaran bisa menemukan jalannya untuk terungkap. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih melawan dengan amarah dan air mata, atau melawan dengan tenang. Dan bukti, saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian, Bunda? Apakah kalian pernah berada di posisi seperti saya? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menguatkan perempuan lain di luar sana yang sedang berjuang dalam diam. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.